Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan Lo Feng yang menggunakan kekuatan mentalnya untuk mencuri jantung Raja Willow dengan beradu kekuatan mental dengan Ketlan. Hal itu ia lakukan bukan tanpa perhitungan, itu semua dilakukan semata-mata karena setelah menyaksikan pertarungan Ketlan dengan pohon Raja Willow 10.000 tahun dengan kekuatan mental miliknya, Lo Feng pun jadi menyadari kalau kekuatan mentalnya tidak lebih tinggi dibanding dengan kekuatan mental yang dimiliki oleh Ketlan, dan oleh sebab itulah Lo Feng berani beradu kekuatan mental untuk memperebutkan jantung Raja Willow tersebut. Dan setelah mendapatkan harta karun berharga itu, Lo Feng pun segera melarikan diri ke semak-semak dan langsung menggali tanah dengan pisau terbang level SS miliknya. Sementara itu Liao yang baru menyadari adanya kehadiran Lo Feng, dan Lo Feng berhasil mencuri jantung pohon Willow 10.000 tahun, malah mendapatkan kemarahan dari Ketlan. Dengan menarik Liao secara diikat dengan menggunakan kekuatan mental milik Ketlan, dan Ketlan memarahi Liao dengan menghunuskan dua pedang mental milik Ketlan yang mengarah kepada Liao. Saat itu Ketlan menanyakan kepada Liao, apakah ada master mental lain yang ada sekitar hutan kabut. Lalu Liao menjelaskan bahwa pemuda master mentalis itu adalah Lo Feng. Sontak saja Ketlan kaget, mengingat Lo Feng adalah orang yang dilindungi oleh aura bela diri Jixian. Ketlan bertanya, apakah yang kamu maksud adalah Lo Feng dari kamp pelatihan elite Jixian? Tanya Ketlan dengan ekspresi wajah antara marah dan kaget. Di saat yang sama Ketlan pun menanyakan tentang keberadaan Lo Feng di pulau itu. Kemudian Liao pun menceritakan tentang dendamnya kepada Lo Feng, dikarenakan Luo Feng telah membunuh putra satu-satunya. Mendengar semua penjelasan dari Liao, Ketlan pun malah semakin geram, karena dia merasa Liao telah menyeretnya ke dalam masalah pribadi Liao. Namun Ketlan sadar karena Lo Feng adalah orang dari bela diri Jixian, sudah pasti Lo Feng akan mengabarkan penemuan ini kepada mereka. Pada saat itu juga Liao berkata kepada Ketlan untuk melakukan pengejaran kepada Lo Feng, mengingat Ketlan pun adalah seorang master spiritual sama dengan Lo Feng. Mendengar ucapan Liao tersebut, Ketlan langsung menghempaskan tubuh Liao dari ikatan tali spiritual mental miliknya, dan Ketlan berkata, apa kamu pikir kekuatan mental itu mudah dilatih? Bertahun-tahun lamanya aku telah melatih kekuatan fisikku, yang saat ini sudah mencapai dewa perang tingkat lanjut. Namun untuk kekuatan spiritualku, meski sudah berlatih secara mati-matian, saat ini aku hanya mampu menerobos master spiritual tingkat menengah, dan kamu malah menyuruhku untuk mengejar master spiritual seperti Lo Feng yang mungkin levelnya berada di atasku. Bukankah kamu sudah melihat sendiri saat perebutan jantung pohon Willow, jika kekuatan master spiritualku berada di atasnya? Sudah pasti aku sudah mendapatkan jantung Raja Willow tersebut, ucap Ketlan sambil menyuruh Keita untuk berpatroli di sekitar pulau kabut. Sementara itu, Lo Feng yang terus menggali tanah menuju dasar bumi. Saat ini dia menggali lebih dalam seperti biasanya. Lo Feng menggali tanah lebih dalam, sampai dia berhenti menembus di sebuah gua yang memiliki sungai kecil yang berada di kedalaman 2000 km dari permukaan bumi. Kemudian sesaat setelah menginjakan kakinya, Lo Feng pun langsung mengeluarkan kekuatan mentalnya untuk mendeteksi tanda kehidupan di dalam goa tersebut, terutama di dalam sungai dan di dalam goa tersebut. Setelah mengetahui tidak ada kehidupan di dalam goa maupun di dalam sungai, maka Lo Feng pun langsung bernafas lega. Kemudian Lo Feng mengeluarkan jantung Raja Willow. Saat ia menggenggam jantung Raja Willow tersebut, Lo Feng merasakan ada sesuatu perasaan yang aneh. Terasa seperti ada kekuatan yang sangat menenangkan jiwa dan seluruh badannya, dan ada sesuatu yang sangat menyegarkan yang berasal dari dalam jantung Raja Willow 1000 tahun. Lo Feng sejenak berpikir, apa benar tadi yang dipaparkan dalam papan diskusi Istana Dewa Perang, kalau jantung Willow ini dapat meningkatkan kekuatan fisik bagi penggunanya, gumam Lo Feng sambil melihat jantung Willow tersebut. Dalam hati Lo Feng berpikir, bagaimana cara menggunakan jantung Willow tersebut untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Walaupun sempat membaca di papan diskusi Dewa Perang yang mengatakan untuk menggunakan jantung Raja Willow adalah dengan cara dimakan, tapi mengingat kekerasan dari jantung Willow yang tak dapat ditembus oleh pisau biasa, membuat Lo Feng kembali berpikir, apa mungkin penjelasan di papan diskusi para Dewa Perang itu adalah sebuah kebohongan. Di saat Lo Feng sedang kebingungan
dengan bagaimana Carol menggunakan jantung Raja Willow, Lo Feng teringat akan darah naga. Jika darah naga dikonsumsi secara langsung, maka orang yang mengkonsumsinya akan langsung mati seketika, mungkin sama dengan darah naga tersebut. Jika aku menggunakan jantung Raja Willow dengan salah pasti akan menjadi malapetaka buatku, gumam Lo Feng. Saat itu Lo Feng terus mencari Carol bagaimana Carol menggunakan jantung Raja Willow, namun dikarenakan kurangnya pengetahuan Lo Feng mengenai jantung Raja Willow, maka Lo Feng tidak mendapatkan Carol yang tepat. Namun kemudian dia teringat untuk menghubungi markas pusat Aula Bela Diri Jixian untuk menanyakan Carol menggunakan jantung Raja Willow tersebut. "Halo, selamat malam tuan, ini aku Lo Feng," ucap Lo Feng ketika tersambung dengan markas Aula Bela Diri Jixian. "Halo, apakah ini Lo Feng si jenius dari kamp pelatihan elite, kan? Ada apa kamu menghubungi kami?" Mendengar pertanyaan markas pusat, Lo Feng berkata, "Aku ingin bertanya, bagaimana Carol menggunakan jantung Raja Willow 10.000 tahun?" Mendengar ucapan Lo Feng yang mengatakan jantung Raja Willow 10.000 tahun, orang-orang di markas pusat Aula Bela Diri Jixian seketika terdiam. Begitu pula Master Wong, ketua bela diri Aula Bela Diri Jixian, yang juga orang yang paling ditakuti dalam aliansi Dewa Perang. Namun Master Wong sedikit tersenyum, lalu berbicara dengan Lo Feng, "Cairan yang ada di dalam jantung Willow adalah cairan tersebutlah yang kamu butuhkan, namun kamu harus berhati-hati jangan sampai kristal yang membungkus jantung Willow ikut tertelan. Jika tertelan maka akan mengakibatkan malapetaka buat kamu," ucap Ketua Wong. Setelah mendengar penjelasan dari Master Wong, Lo Feng pun menarik napas lega karena belum terlanjur mengkonsumsi jantung Willow tersebut. "Halo Lo Feng, apakah masih ada yang ingin kamu tanyakan?" "Oh, cukup Chuan, terima kasih banyak atas informasinya," ucap Lo Feng. Setelah komunikasi dengan markas pusat Aula Bela Diri Jixian, Lo Feng kembali memikirkan perbedaan kekuatan dengan Liao. Jika dia tidak dapat menyelesaikan masalahnya dengan Liao maka keluarganya akan terus terancam. Namun yang membuat Liao tidak dapat dikalahkan karena armor Dewa Hitam yang digunakannya yang membuatnya susah untuk dikalahkan. Lalu Lo Feng melirik ke arah jantung Raja Willow. "Apakah jantung Raja Willow ini dapat meningkatkan kekuatanku secara instan?" gumam Lo Feng. "Sepertinya kalau aku belum mencobanya, aku tidak akan mengetahui hasilnya." Kemudian Lo Feng mengeluarkan pisau SS miliknya dan langsung diarahkannya ke jantung Raja Willow. Setelah berhasil memecahkan kristal yang membungkus cairan jantung Raja Willow, kemudian dengan kekuatan mental spiritualnya Lo Feng mengeluarkan cairan jantung Raja Willow dan mengarahkan cairan jantung Raja Willow ke arah mulutnya, lalu menelan cairan itu dengan care perlahan-lahan namun pasti. Saat cairan Raja Willow perlahan memasuki tubuhnya, Lo Feng kembali merasakan sesuatu yang sangat aneh, yang mana saat itu Lo Feng merasakan ada sesuatu yang rileks yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Beda sekali dengan rasa sakit yang tak tertahankan saat dia menggunakan darah naga. Di saat yang sama Lo Feng merasakan perubahan yang terjadi pada saraf, otot, dan tulang-tulangnya. Tak terhitung jumlahnya sel-sel di dalam tubuhnya yang mengalami perubahan yang mengejutkan karena efek yang berasal dari jantung Raja Willow 10.000 tahun. Singkat waktu setelah penyerapan selama 30 menit berlalu, Lo Feng merasakan perubahan yang sangat drastis pada kekuatan fisik dan kekuatan mental spiritualnya. Kekuatan fisik yang semula berada di kekuatan level Dewa Perang tingkat pemula, dengan kekuatan tinju sekitar 64 kg, seketika meningkat pesat sampai di level Dewa Perang tingkat mahir, dengan kekuatan tinju lebih dari 128 kg. Begitu pula dengan kekuatan mental spiritualnya, yang meningkat ke level Master Spiritual tingkat mahir, yang merupakan sesuatu yang sangat langka, dan jika dicari di seluruh dunia pun, hanya ada satu atau dua orang saja yang memiliki kekuatan tersebut, karena dalam sejarah manusia, sebagian besar pertumbuhan kekuatan Master Spiritual hanya dapat mencapai level Panglima Perang tingkat lanjut saja, itu pun hanya beberapa orang saja yang dapat mencapai level tersebut. Dan itu bisa dihitung dengan jari, sementara Master Mental Spiritual yang lain hanya mampu mencapai level mental tingkat menengah.
Sama seperti yang dialami Ketlan, setelah sepenuhnya Lo Feng dapat menyerap esensi dari jantung Raja Willow, Lo Feng pun berniat untuk kembali ke permukaan tanah untuk mengetahui kekuatan yang telah ia peroleh tersebut. Saat itu Lo Feng pun menggunakan kekuatan pisaunya untuk membuka jalan tanah berbatu yang akan ia lalui menuju permukaan, dan hanya dalam waktu 3 menit saja, pisau miliknya telah berhasil menembus tanah berbatu di Pulau Kabut itu. Sesaat ketika Lo Feng telah mencapai permukaan, Lo Feng pun langsung disuguhkan dengan suara gemuruh yang berasal dari serangan yang dilancarkan Ketlan dan kedua temannya yang dilancarkan kepada pohon Willow, yang belum berhasil mereka tebang. Saat itu Lo Feng melihat pertarungan mereka dari kejauhan, yang dimana saat itu 8 dari 9 pohon Willow berhasil ditumbangkan, termasuk Raja Pohon Willow yang jantungnya telah diserap oleh Lo Feng. Saat itu Lo Feng melihat jelas dari jarak sekitar 500 meter, 6 pedang milik Ketlan yang seketika menembus batang-batang pohon Willow, dan saat itu pula Lo Feng baru menyadari dari esensi jantung pohon Raja Willow yang ia serap juga meningkatkan jarak penglihatannya. Sementara Liao dan Ethan, mereka tidak mau tinggal diam, dan mencoba membantu Ketlan untuk menghancurkan seluruh pohon Willow secara membabi buta. Di saat bersamaan, Ketlan menginstruksikan kepada Liao dan Ethan agar secepatnya dapat segera menghancurkan seluruh pohon Willow. Mengingat saat ini perwakilan dari Aula Bela Diri Jixian pasti sedang dalam perjalanan menuju hutan Pulau Kabut, sementara Keita yang saat itu sedang ditugaskan untuk berpatroli di sekitar hutan kabut, dan dikarenakan dengan tebalnya kabut di hutan tersebut, ia pun tak menyadari keberadaan Lo Feng yang hanya berjarak beberapa meter saja darinya. Singkat waktu setelah dikeroyok habis-habisan oleh Ketlan, Liao dan Ethan, akhirnya pohon terakhir pun harus rela meregang nyawa dihancurkan oleh ketiga pria tersebut. Lo Feng yang telah mengamati mereka dari tadi, ia pun tersenyum, karena mengingat dari transformasi kekuatan yang ia alami dengan mengkonsumsi jantung Raja Willow, membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Sehingga ia masih bisa menyaksikan pertarungan mereka tepat pada waktunya, walaupun saat ini perwakilan dari Aula Bela Diri Jixian sedang dalam perjalanan, tapi itu bukan lagi masalah bagi Lo Feng, karena setelah menyerap esensi jantung Raja Willow, kekuatan Lo Feng pun telah meningkat drastis, sehingga ia berpikir Ketlan dan kelompoknya bukan lagi sebuah masalah bagi Lo Feng. Kemudian Lo Feng bergegas menghampiri mereka untuk menguji kemampuan setelah menyerap esensi dari jantung Raja Willow dengan cara melawan mereka secara langsung, sementara Ketlan yang saat itu menyebarkan kekuatan mentalnya di sekitar radius 100 meter. Seketika ia langsung merasakan kehadiran seseorang saat Lo Feng melangkah perlahan memasuki radius kekuatan mental Ketlan tersebut, dan alangkah terkejutnya Ketlan, Liao dan yang lainnya saat melihat kehadiran pemuda berusia 19 tahun yang menggunakan seragam tempur dengan pedang dan perisai di tangannya yang melangkah ke arah mereka. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, Lo Feng, ucap Liao dengan nada wajah marah, mengingat akan dendamnya kepada Lo Feng. Sementara Lo Feng hanya tersenyum dan berkata kepada Liao, "Hai, lama tidak bertemu," sambil menatap santai ke arah Liao. Di saat bersamaan Ketlan pun tertawa terbahak-bahak, seolah mencibir dan berkata kepada Lo Feng, "Jika kamu terus bersembunyi di bawah sana, dan kekuatanmu sebagai master mental spiritual, bahkan orang sekelas Ketlan pun tidakkah akan bisa menangkapmu. Namun betapa bodohnya kamu, malah terang-terangan muncul di hadapan kami. Jadi kali ini jangan harap kamu akan lolos," ucap Ketlan. Saat itu Lo Feng sengaja tidak mengeluarkan kekuatan mentalnya, sehingga Ketlan pun menganggap bahwa Lo Feng masih sama kekuatannya dengan saat ia jumpai ketika berebut jantung Raja Willow. Saat itu Ketlan juga menjelaskan, tidakkah ada satupun master spiritual yang dapat dengan cepat tumbuh ke level dewa perang tingkat mahir. Jika mencari ke seluruh dunia pun hanya akan didapatkan 1 atau 2 orang saja. Jelas Ketlan yang tiba-tiba terhenti berbicara saat Lo Feng berkata, "Terima kasih telah membantuku mendapatkan jantung Raja Willow, sehingga aku tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk mendapatkannya," ucap Lo Feng dengan tersenyum. Dan disertai dengan ledakan kekuatan mental yang sangat dahsyat,
Di saat bersamaan Lo Feng mengeluarkan 6 pisau terbang miliknya yang ditargetkan kepada Liao. Saat itu Liao sempat melihat dari mata Lo Feng seperti mengeluarkan kobaran api berwarna biru. Melihat lesatan pisau terbang Lo Feng, Liao pun secepatnya menghindar dan mengakibatkan 6 pisau terbang milik Lo Feng menghantam dan menghancurkan pohon willow dengan secepat kilat. Dan seketika hancur berkeping-keping. Melihat pisau Lo Feng yang dengan mudah menghancurkan batang willow dengan diameter 1 meteran, ditambah lagi saat merasakan aliran kekuatan mental spiritual milik Lo Feng, Keplan pun seketika kaget dan bergumam. Inikah yang disebut si Pengsi yang melampaui dewa perang? Sungguh kekuatan yang sangat menakutkan, gumam Keplan. Sementara Lo Feng yang terus melancarkan serangan pisau terbangnya ke arah Liao. Melihat Liao yang berusaha menghindari serangan pisau terbangnya, Lo Feng pun teringat ketika ia menyerang Liao dengan pisau terbangnya. Liao tidak menghindar sama sekali. Bukankah armor Dewa Hitam adalah zirah yang kuat? Bahkan monster yang ada di tingkat Lord sekalipun pasti akan kesulitan membunuh seorang dewa perang yang menggunakan armor Dewa Hitam. Tapi kenapa kali ini dia terus menghindar? Gumam Lo Feng di sela serangannya yang membabi buta ke arah Liao. Tiba-tiba saat satu pisau terbang Lo Feng akan membentur tubuh Liao, Keita pun dengan pedangnya menghalangi pisau terbang itu dengan tubuhnya yang juga menggunakan armor Dewa Hitam. Saat pisau terbang tersebut menghantam tubuhnya, seketika itu pula tubuhnya terpental jauh sejauh beberapa ratus meter. Dan di saat itu pula Lo Feng pun menyadari suatu hal tentang armor Dewa Hitam. Lo Feng berasumsi, walaupun armor Dewa Hitam terkenal kuat dan tak tertembus oleh kekuatan apapun, namun sepertinya jika armor tersebut berbenturan dengan kekuatan yang dahsyat, pasti akan berdampak pada tubuh si pengguna. Sebelumnya kekuatan pada 6 pisau milik Lo Feng adalah setara dengan hantaman 200 kg jika dilancarkan secara bersamaan. Namun saat ini setelah Lo Feng menggunakan esensi dari jantung Raja Willow, kekuatan satu pisau terbang Lo Feng memiliki hantaman lebih dari 500 kg. Bagai jika 6 pisau terbang Lo Feng dilancarkan secara bersamaan, pasti akan mengeluarkan kekuatan yang sangat maha dahsyat. Bisa dibayangkan jika 6 pisau itu mengenai tubuh Liao, walaupun armor Dewa Hitamnya tak tertembus, tapi dengan kekuatan hantaman Lo Feng seperti itu, pasti akan meremukkan seluruh tulangnya. Pantas saja ia berusaha mati-matian untuk menghindari serangan dari Lo Feng, dan benar saja pemikiran Lo Feng saat itu. Saat salah satu pisau terbang milik Lo Feng mengenai tubuh Liao, dia pun langsung terpental jauh dengan segumpal darah yang keluar dari mulutnya. Oke teman, alur cerita Swallowed Star Season 2 episode 13 sampai di sini saja. Pantau terus channel ini agar tidak ketinggalan ceritanya ya. Terima kasih.